Nah, di sini saya mendapatkan tugas membuat video untuk menggali metode tentang kode etik di dalam perusahaan. Begitu Bu. Untuk memulai pertanyaannya, pertanyaan pertama itu mengapa kode etik itu penting dalam dunia perusahaan? Nah, itu bisa kode etik apa saja yang harus diperlukan untuk HRD. Kalau kode etik itu penting karena untuk menjaga kestabilan perusahaan. Gitu, kayak misalnya bagi tempat saya itu kan karyawannya ribuan gitu, itu untuk menjaga keadilan gitu, supaya kita perlu buat kode etik ini buat keadilan, terus buat ini menghindari konflik kepentingan, karena kan konflik kepentingan itu bahaya gitu. Jadi supaya tidak terjadi kayak semacam kayak kenapa yang dia boleh yang saya nggak bisa, yang kayak gitu loh. Nah, tapi untuk pelanggaran di dalam perusahaan yang pernah Ibu alami itu contohnya seperti apa ya Bu? Jadi yang paling sering itu cheating absen, karena di tempat saya kan flex time. Jadi flex time itu boleh masuk jam berapa aja, boleh istirahat jam berapa aja, dan boleh pulang jam berapa aja selama satu minggu itu memenuhi kuota jam tertentu gitu, misalnya 40 jam gitu. Nah, mereka itu sering kayak istirahat nggak ngetep gitu, atau misalnya istirahatnya 1 jam tapi ngetepnya 30 menit. Nah, itu kan langsung disanksi kalau kayak gitu. Nah, terus kita nggak bisa yang satu dikasih sanksi, yang satu enggak, itu kan nggak bisa kayak gitu. Untuk menangani konflik itu bagaimana Bu? Maksudnya apakah ada dalam biasanya kan per perusahaan itu kan beda-beda untuk menangani konflik itu. Kalau selama ini jualan itu Menangani konflik ya kita panggil orangnya, kita tanya, terus sebelum kita tanya dan memutuskan ini orang mau diapain, kita cari dulu buktinya. Jadi misalnya dari bukti absennya dia, catatan absen, atau dari bukti CCTV gitu, karena kan di kantor itu kan ada itu kayak misalnya dia naik motor gitu, dia keluar parkiran jam berapa, balik lagi jam berapa. Nah, sebelum kita manggil orangnya kita harus punya bukti itu dulu gitu. Terus kita tanya kenapa mau begitu, dari situ kita bisa simpulkan dia sengaja atau memang dia lupa. tapi itu Bu, kan di dunia itu kan ada bagian rekrutmen dan itu yang bagian training karyawan. Kalau itu di bagian apa? Ya, semuanya. Oh. Nah, kalau semisal ya Bu, kan di rekrutmen karyawan akhirnya kita ada kayak misal yang kena itu gimana untuk menangani keadilan itu Bu? Maksudnya kan biasanya ada karyawan yang udah kenal, tapi ada yang benar-benar pure dia itu mencari itu sendiri, tapi dilalah kok ada yang kenal sama-sama kenal sama kitanya, itu gimana Bu untuk menangani keadilan itu? Kita perlakukan semua ini karyawan kandidat. Iya Bu. Kita menangani semua kandidat itu sama. Jadi semua prosesnya, mau dia kenalan direktur, mau dia kenalan karyawan biasa atau dia nggak kenal, itu pokoknya ada prosesnya ya. Dia harus ikut interview, dia harus ikut tes, dan hasilnya itu benar-benar murni bahwa dia memang layak untuk diterima. Jadi saya sih beruntungnya di perusahaan yang nggak ada nepotisme. Jadi semuanya ya itu ikut proses. Ya, itu Bu. Ini yang terakhir. Kan biasa untuk mencegah karyawan itu melakukan pelanggaran kode etik yang sudah dijelaskan di dalam perusahaan itu, bagaimana Bu untuk mencegahnya? Kalau untuk karyawan baru kita ada yang namanya onboarding. Di onboarding itu kita ada pengenalan perusahaan, misalnya ini perusahaan apa gitu, dan yang kedua itu tentang tata tertib yang misalnya yang paling dilarang di perusahaan ini itu apa sih gitu ya, kayak misalnya absen nggak sesuai waktu, atau misalnya kayak seksual harassment gitu,
bahkan si kami itu paling anti semua itu gitu, dan semua dijelasin di waktu masuk. Buat karyawan yang sudah ada di dalam itu kita biasa ada broadcast WA, kita ada media sosial, dan kita biasa broadcast di email gitu. Kita waktu training di sini juga ada. Waktu training yang karyawan itu Iya. itu setengah hari karena itu materinya banyak. Jadi setelah itu langsung kalau udah keterima bisa Bisa diserahkan ke divisi masing-masing.